Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Kemal Atatur dari kelas Teknik Industri 2020 C5 NIM 352010278 ingin mempresentasikan perihal jawaban ujian tengah semester otomasi industri. Iya, langsung saja ke jawabannya dari tapi untuk jawaban nomor satu soalnya itu tentang konsep tentang apa itu otomasi industri. Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk biaya pengoperasian dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tapi sering dengan perkembangannya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada proses kualitas dan juga fleksibilitas di dalam proses pembuatan ataupun proses produksi perusahaan. Di dalam industri otomotif, pemasangan piston ke mesin yang dilakukan secara manual memiliki tingkat akurasi kesalahan sebanyak 1% sampai 1,5%. Tapi pada saat itu, tugas tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis dengan tingkat kesalahan 0,001%. Itu artinya, pemanfaatan otomasi industri ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk, keandalan, dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga dan juga layanan yang lebih baru, inovatif, dan juga lebih terintegrasi. Teknologi ini mencakup penggunaan berbagai peralatan mesin otomatis guna memproses komponen, mesin perakitan otomatis, robot industri, sistem penanganan, penyimpanan biaya bahan otomatis, dan juga sistem inspeksi otomatis. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Mungkin itu untuk jawaban nomor satu. Lanjut ke jawaban nomor dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel beserta kelebihan dan kekurangannya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Kekurangan dan kelebihannya pada rangkaian seri ini, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur listrik. Jika terdapat gangguan, maka listrik tidak dapat mengalir lagi. Berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang, sehingga saat satu komponen rusak, maka komponen dalam jalur lainnya masih dapat berfungsi. Kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi karena kita harus mengecek satu persatu mana komponen rusak dan mana yang masih berfungsi. Sedangkan dalam rangkaian paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut. Namun, rangkaian paralel lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel konduktor untuk membuat jalur listrik. Tidak seperti rangkaian seri yang membutuhkan satu kabel konduktor saja. Nomor tiga yaitu tentang cara menghitung biaya penggunaan listrik. Cara menghitung biaya listrik berawal dari mengecek tarif listrik rumah terlebih dahulu. Tarif ini bisa berbeda tergantung batas daya yang kita gunakan di antara kisaran 900 sampai 1600 VA. Setiap daya memiliki tarif listrik per kWh yang berbeda. Semakin tinggi daya, maka akan semakin mahal harganya. Contoh sederhananya, golongan 900 VA dikenakan harga Rp1.325
per kWh. Sementara golongan listrik 1300 VA ke atas tarifnya 1467 per kWh. Anggap saja kita di rumah menggunakan listrik golongan 900 VA. Maka tarif dasar untuk menghitung biaya listrik rumah adalah 1325 per kWh. Kemudian data parabot yang kita gunakan sehari-hari dan buat estimasinya. Contoh, 7 lampu nyala selama 12 jam. 7 kali 30 watt kali 12 jam sama dengan 2520 watt per hari. Kemudian AC nyala selama 8 jam. 750 watt kali 8 jam sama dengan 6000 watt. TV menyala 5 jam. 50 watt kali 5 jam 250 watt. Sound system menyala misalnya 1 jam 1 hari, 10 watt kali 1 jam sama dengan 10 watt. Setrika listrik, kulkas, mesin cuci, ya seperti itu. Setelah itu kita total, kita menggunakan listrik sebanyak 17.380 watt sehari. Selanjutnya kita masukkan perhitungannya. Karena kita menggunakan golongan listrik yang 900 VA, maka per kWh-nya itu 1325. Konversikan wattnya menjadi kWh 17.380 watt dibagi 1000 sama dengan 17,38 kWh. Kalikan tarif listrik dasar 17,38 kali 1325 sama dengan 23.028 rupiah per hari. Jika ingin menghitung pemakaian per bulan, kita hanya perlu mengalihkannya dengan jumlah hari. Satu bulan itu 30 hari. Kita kali 30 hari. Jadi sebulan kita bayar listriknya 690.855 rupiah. Lumayan mahal. Makanya harus ya irit-irit lah pakai listriknya. Kemudian soal nomor 4 tentang sumber daya yang bisa diperbaharui atau tidak. Sumber daya alam sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Untuk sumber daya yang bisa diperbarui ini secara alami akan dapat mengisi kembali dirinya sendiri. Sementara sumber daya yang tidak dapat diperbarui berarti sumber daya yang tidak terbarukan dan terbatas dalam persediaan tidak dapat digunakan secara berkelanjutan. Ada 4 jenis sumber daya yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Minyak, gas alam, dan batu bara akan bisa dikelompokkan menjadi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut di dalam bumi dan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Oleh karena itu disebut bahan bakar fosil. Bahan bakar ini akan ditemukan di lapisan bawah tanah, batu, dan sedimen. Tekanan dan panas bekerja sama untuk mengubah sisa tumbuhan dan hewan menjadi minyak mentah, juga dikenal sebagai minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang selama penggunaannya yang akan terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Berdasarkan modul sumber daya alam dan manfaatnya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air. Air merupakan senyawa yang penting bagi kehidupan manusia. Air dapat berasal dari sumur, sungai, danau, laut, dan ya kemudian tanah. Tanah adalah hasil pelapukan atau erosi batuan indukan organik yang bercampur dengan bahan organik. Manfaat sumber daya tanah untuk kehidupan meliputi penyediaan unsur hara untuk pertumbuhan, penyediaan makanan dan biota tanam sebagai habitat hidup dan melakukan kegiatan, sebagai sumber bahan baku barang, kerajinan dan produk rumah tangga. Kemudian udara. Udara juga salah satu contoh yang dapat diperbarui. Adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak berwarna, tidak berbau, yang memenuhi ruang. Manfaat udara sebagai sumber daya adalah membantu penerbangan bunga, sebagai sumber untuk bernafas, sebagai jalur penerbangan pesawat terbang, saluran komunikasi melalui satelit atau antena, saluran tenaga gerak. 4. Tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan adalah organisme hidup yang tergolong dalam kerajaan tumbuhan. Untuk bertani hidup berbagai. Kemudian matahari juga yang bisa diperbarui.
Nah, lanjut. 5. Transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan. Transformator juga disebut sebagai trafo. Kita sebut trafo aja ya biar gampang. Yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik. Trafo dapat memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian melalui induksi elektromagnetik. Contoh yang dapat digambarkan adalah ketika seseorang ingin menurunkan tegangan AC dari 300 VAC menjadi 50 VAC. Begitupun sebaliknya di mana menaikkan tegangan dari 110 VAC menjadi 220 VAC. Trafo memiliki peranan penting dalam pendistribusian tenaga listrik dan pembangkit listrik PLN. Dan itu, trafo juga dapat menurunkan tegangan yang dibutuhkan dalam tiap bangunan, baik rumah maupun gedung perkantoran yang umumnya memiliki tegangan 220 volt. Cara kerja trafo. Cara kerjanya cara kerjanya transformator sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan kawat ini dililitkan pada sebuah besi yang diberi nama inti besi atau core-nya. Kumparan primer yang terus dialiri oleh arus AC menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh beberapa besar arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik dalam kumparan sekunder. Selanjutnya, terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah penggunaan bahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Sedangkan pada bagian inti besi, trafo biasanya berisi kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis. Kegunaan dari hal tersebut adalah untuk mempermudah jalannya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Fungsi 1 yaitu sebagai rangkaian kontrol. Trafo digunakan pada tegangan listrik peralatan elektronik yang umumnya manusia gunakan seperti charger komputer dan berbagai peralatan lainnya supaya dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, 18 volt, dan seterusnya. 2. Rangkaian pengantar frekuensi. Dalam dunia frekuensi, trafo digunakan sebagai mengatur besaran frekuensi radio yang dihasilkan. Namun, dimensi dan bentuknya jauh lebih kecil daripada trafo yang digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi trafo transmisi listrik. 3. Distribusi transmisi listrik. Sebelum mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik pada pemakai listrik, dibutuhkan penaikan tegangan agar tidak terjadi drop tegangan. Hal tersebut dilakukan agar drop tegangan tidak terlalu besar dan lebih murah karena kabel yang dipakai lebih kecil. Jika tegangan semakin besar, arus akan semakin kecil sesuai hukum kekebalan energi. Selanjutnya nomor 6. Secara umum, perihal sistem proteksi. Secara umum, pengertian sistem proteksi adalah untuk mencegah atau membatasi kerusakan peralatan terhadap gangguan, sehingga kelangsungan penyaluran tenaga listrik dapat dipertahankan. Tujuan utama sistem proteksi ialah mendeteksi kondisi abnormal gangguan dan mengisolir peralatan yang terganggu dari sistem. Selanjutnya nomor 7 yang tentang resistor dengan 6 warna. Warna pita pada resistor dengan 6 warna, warna pita 1, 2, dan 3 menunjukkan koefisien nilai dan pita 4 sebagai pengali multipliernya. Dan pita kelima sebagai ambang batas toleransi, sedangkan pita keenam sebagai koefisien suhu atau thermal. Resistor dengan 6 pita warna biasanya digunakan untuk resistor berpresisi tinggi. Pita tambahan biasanya untuk menentukan koefisien suhu ppm per K. Dan warna pita keenam yang paling umum adalah coklat, yaitu yang memiliki koefisien suhu 100 ppm per K, yang artinya setiap perubahan suhu 10 derajat Celcius
Bahkan nilai resistensinya bisa berubah 0,1%. Hal ini biasanya diaplikasikan secara khusus di mana koefisien suhu menjadi sangat penting. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan dan keterbatasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.